Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada masyarakat Boyolali, sebenarnya apa itu Laboratorium Kesehatan Kabupaten Boyolali dan bagaimana latar belakang atau gambaran umumnya ya, supaya masyarakat itu lebih mengenal gitu. Selamat datang di Podcast Boy, podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Ruang ngobrol santai, kami penuh informasi kesehatan yang bermanfaat untuk kita semua. Di podcast ini kita akan membahas berbagai hal seputar kesehatan, layanan kesehatan, tips hidup sehat hingga program-program unggulan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Nah, Sobat Healthies, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana cara mengetahui kondisi kesehatan tubuh kita secara lebih akurat? Atau bagaimana memastikan air yang kita gunakan sehari-hari aman dan makanan yang kita konsumsi bebas dari bahan berbahaya. Semua itu bisa diketahui melalui pemeriksaan laboratorium kesehatan. Hari ini kita akan membahas secara lebih dekat tentang layanan dan layanan unggulan di Laboratorium Kesehatan Kabupaten Boyolali atau yang biasa dikenal dengan Labkes Boyolali. Nah, sekarang sudah hadir di podcast Dinas Kesehatan bersama kita narasumber yang luar biasa dari Labkes Boyolali. Yang pertama adalah Dr. Muharyati selaku Kepala Laboratorium Kesehatan Kabupaten Boyolali. Bagaimana kabarnya, Bunga? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Kemudian narasumber yang kedua adalah Ibu Sri Partiningsih selaku ATLM. ATLM itu adalah ahli teknologi laboratorium medik di Labkes Boyolali. Gimana kabarnya, Bu Ning? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah. Mungkin Bu Dokter dan Bu bisa menyapa pemirsa yang sedang menonton menyaksikan podcast kita. Ya, assalamualaikum Sobat Healthies. Iya, oke. Nah, Bu Dokter dan Bu Ning, kita nanti akan bertanya-tanya seputar Labkesda ya, Bu ya, Labkes Boyolali ya. Yes. Labkes Boyolali. Jadi mungkin banyak masyarakat Boyolali yang belum tahu sebenarnya Labkes itu letaknya di mana atau apa saja layanan-layanannya ya. Nanti kita akan bahas secara tuntas, secara lengkap di sini ya, Bu Dokter dan Bu Ning. Yang pertama mungkin Dr. Muharyati terlebih dahulu ya. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada masyarakat Boyolali sebenarnya apa itu Laboratorium Kesehatan Kabupaten Boyolali dan bagaimana latar belakang atau gambaran umumnya ya, supaya masyarakat itu lebih mengenal gitu. Ya. Jadi Laboratorium Kesehatan Kabupaten Boyolali merupakan PT atau unit pelaksana teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Iya. Labkes ini merupakan satu-satunya laboratorium kesehatan milik pemerintah Kabupaten Boyolali. Satu-satunya ya, Bu ya. Oke. Jika melihat sejarahnya, laboratorium ini sudah ada sejak di tahun 1980. Jadi sudah lama ya, Bu ya. Tahun ya. Pada awalnya laboratorium ini berada di lingkungan Rumah Sakit Pandanaran dengan nama Laboratorium Malaria. Oh, begitu. Kemudian pada tahun 1991 laboratorium pindah ke gedung baru yang berada di Jalan Anggrek Punisen dengan nama Laboratorium Kesehatan Daerah. Di tahun 2019 terjadi perubahan nomenklatur, yaitu namanya berubah menjadi Laboratorium Kesehatan Kabupaten Boyolali, dan di tahun yang sama berpindah lokasi di Kompleks Perkantoran Kabupaten Boyolali di Jalan Ahmad Yani nomor 1 Siswadipuran. Saya sudah berpindah-pindah banyak ya. Labkes Boyolali juga sudah ditetapkan jadi BLUD Mbak, atau Badan Layanan Umum Daerah. Itu pada tanggal 30 September tahun 2022. Dan alhamdulillah pada tahun 2024 sudah memperoleh akreditasi paripurna. Sudah akreditasi ya, dan paripurna dari Kementerian Kesehatan. Dan itu sebagai bukti bahwa mutu pelayanan serta mutu pemeriksaannya telah memenuhi standar yang ditetapkan. Begitu. Jadi ya Sobat Healthies, kalau mau melakukan pemeriksaan di Labkes jadi sudah terakreditasi paripurna. Jadi memang mutu pelayanannya, mutu pemeriksaannya itu
itu telah memenuhi standar dari Kementerian Kesehatan ya Bu ya? Betul. Oke. Kemudian perjalanan yang cukup panjang ini ya Bu Dokter ya, itu saja layanan yang tersedia itu cukup banyak Bu ya? Ini bisa dijelaskan Bu Dokter? Di Laboratorium Kesehatan Kabupaten Boyolali ini terdapat beberapa jenis pelayanan, yaitu laboratorium klinik, kemudian laboratorium kesehatan masyarakat atau Labkesmas, lajeng pemeriksaan PCR, serta layanan mobile laboratorium atau laboratorium keliling, Mbak. Laboratorium keliling, jadi bisa dimanapun ya Bu ya? Mobile. Selain itu, Labkes juga tersedia layanan perbaikan alat medis. Oleh karena di tempat kami sudah ada tenaga atom atau tenaga ahli teknologi elektromagnetik. Oh ya, berarti apabila ada alat-alat medis yang sekiranya perlu perbaikan bisa dibawa ke Labkesda. Oh iya. Sedangkan untuk jam pelayanan kami 6 hari kerja. 6 hari kerja? Iya. Oh iya. Senin sampai Sabtu. Untuk Senin sampai Kamis pukul 7 sampai pukul 14.30. Untuk hari Jumat pukul 7 sampai pukul 11. Dan pada hari Sabtu pukul 7 sampai 12.30. Oke, berarti memang layanannya sudah lengkap ya Bu ya? Dan bukanya di 6 hari kerja. Kemudian Bu Dokter, kalau untuk layanan laboratorium klinik ini biasanya meliputi pemeriksaan apa saja? Lab klinik kita cukup lengkap Mbak, yaitu yang sudah kita bisa periksa adalah kimia darah, kemudian darah lengkap, pemeriksaan urin lengkap, pemeriksaan mikrobiologi seperti BTA, TBC, kemudian pemeriksaan serologi, pemeriksaan feses, HPV DNA yang sedang tren ini Mbak, untuk deteksi dini kanker leher rahim, serta pemeriksaan narkoba. Jadi bagi warga Boyolali yang membutuhkan surat keterangan narkoba bisa rawuh ke Labkesda. Dan di tahun 2024, Labkes Boyolali juga sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk pemeriksaan prolanis atau program pengelolaan penyakit kronis untuk pasien diabetes mellitus dan hipertensi. Selain itu juga sudah bisa melakukan pemeriksaan screening sekunder serta pemeriksaan pap smear sebagai bagian dari upaya deteksi dini penyakit. Wah, berarti sangat lengkap ya Bu ya? Tapi lebih lengkap dari puskesmas ya Bu ya? Iya, sangat lengkap ya. Oke, mungkin dengan tadi penjelasan dari Bu Dokter ya bisa Sobat Healthies bisa tahu ya, bisa mengetahui kalau ternyata memeriksakan ke laboratorium kesehatan itu layanannya sudah segitu lengkapnya gitu ya. Iya, menarik sekali ya Bu ya. Kalau untuk laboratorium kesehatan masyarakat atau Labkesmas, Labkesmas itu pemeriksaan apa saja yang dapat dilakukan? Mungkin Mbak Ning ya. Oke, monggo Mbak Ning. Di laboratorium Kesmas itu terdiri dari beberapa jenis pemeriksaan, antara lain pemeriksaan kualitas air baik secara fisika, kimia maupun bakteriologi. Oh iya, pemeriksaan air ya? Iya, air. Untuk pemeriksaan fisika itu terdiri dari bau, TDS, warna, kemudian suhu, rasa, seperti itu. Oh iya, TDS itu apa Mbak? TDS? Itu zat larut dalam air. Zat padat yang terdapat dalam air. Oh ya, terkandung dalam air. Jadi bisa dideteksi ya. Oke, lanjut mungkin Mbak. Kemudian untuk untuk yang kimia air itu zat apa saja yang bisa diperiksa, yaitu besi, fluorida, kesadan, fluorida, mangan, nitrat, nitrit, cyanida, pH, zat organik. Kemudian untuk makanan, ada juga makanan minuman, itu bisa diperiksa secara bakteriologi, bisa juga kimia makanan. Kimia makanan itu nama lainnya kayak bahan makanan tambahan. Oh iya. Seperti pura, formalin, sakarin, rodamin B, metanililo, seperti itu. Oh iya. Jadi memang itu ya. Misalnya kita beli bakso, kita curiga, wah baksonya jangan-jangan mengandung boraks ya. Berarti bisa langsung diperiksakan ke Labkes. Oke. Berarti juga kalau tadi ada pemeriksaan air ya. Mungkin sekarang di SPPG yang ada di Boyolali semuanya juga periksanya ke Labkes. Iya, pemeriksaannya dirujuk ke Labkes. Jadi
dari dinas kerjasama dengan dinas kesehatan kerjasama dengan puskesmas ya Labkes juga menggandeng sama puskesmas. Itu kita namanya monitoring pemeriksaan laboratorium di SPPG. Untuk yang dipersyaratkan untuk SLHS itu. Berarti sampai hari ini memang sudah banyak sekali, mungkin semua SPPG yang di Kabupaten Boyolali sudah memeriksakan kualitas air, kualitas makanan, alatnya, mungkin seperti itu alat makan. Usap alat Jadi sobat Jatis jangan khawatir nanti jangan-jangan dapur-dapur SPPG itu nggak cek kualitas airnya atau alatnya. Tenang saja, ternyata semua SPPG yang ada di Kabupaten Boyolali ini sudah melakukan cek kualitas air, kemudian usap alat, usap alat makan, alat untuk memasak di Labkes. Jadi memang itu salah satu syarat agar muncul SLHS, surat layak izin sanitasi. Kemudian Labkes juga melakukan pemeriksaan kualitas udara ya? Iya, kualitas udara seperti kelembapan, suhu, kemudian pencahayaan, kebisingan seperti itu. Ada juga bakteriologi udara. Itu berarti memang di udara ini ada bakteri apa saja bisa diperiksa, dideteksi ya? Iya. Itu dengan menggunakan alat MAS, Mycobacteriology air sampler itu namanya. Gitu. Jadi nanti petugasnya datang ke lokasi. Datang ke kantor misalnya ke kantor pabrik atau mungkin karena itu menggunakan alat khusus untuk menangkap bakteri yang ada di udara. Begitu. Canggih ya. Baru tahu misalnya malah Berarti memang mungkin nanti bisa dijelaskan nanti untuk yang mungkin bisa salah satunya ada layanan mobile Tadi saya mau tanyakan ini. Layanan mobile laboratorium. Layanan ini memungkinkan petugas Labkes melakukan pemeriksaan langsung ke fasilitas kesehatan atau lokasi tertentu. Nah, mungkin contohnya bagaimana Mbak ini? Iya, kami salah satunya juga memiliki layanan mobile laboratorium seperti itu atau laboratorium keliling. Jadi nanti dari petugas Labkes itu datang ke Fasienkes atau lokasi tertentu untuk pengambilan sampel. Tapi kita menghubungi dulunya melalui apa ke Labkesnya? Iya, bisa melalui telepon atau WA. Itu. Nanti bisa melalui telepon di sini ya. Telepon yang tertulis di sini bisa? Nah, selain itu Mbak. Jadi untuk mobile laboratorium yang saat ini kami lakukan itu seperti pemeriksaan prolanis, terus kemudian monitoring pemeriksaan lab di SPPG, kemudian itu 1 tahun sekali yaitu program haji, pemeriksaan haji lengkap ya. Lengkap. Jadi memang sangat-sangat banyak sekali pemeriksaan yang bisa dilakukan baik itu pemeriksaan mobile bisa datang ke lokasi tertentu, bisa juga tadi pemeriksaan secara klinis kesmas seperti itu. Nah, kemudian Bu Dokter, dari sekian banyak layanan tersebut, layanan apa yang menjadi unggulannya di Labkes itu sebenarnya apa sih Bu? Jadi untuk layanan unggulan di Labkes yang pertama kita bersinergi dengan program pemerintah yaitu deteksi dini kanker leher rahim dengan pemeriksaan PCR HPV DNA. Di situ kita melakukan pemeriksaan di ruangan PCR, di ruangan khusus PCR yang dahulu digunakan untuk pemeriksaan COVID. Setelah COVID sudah mereda, difungsikan untuk pemeriksaan HPV DNA. Ruang PCR kami juga sudah memenuhi standar safety tingkat 2 atau BSL 2, Biosafety level 2. Maksudnya gimana itu? Jadi untuk keamanan sampel. Untuk keamanan sampelnya. Itu sudah betul-betul dipastikan sudah aman standar internasional. Tidak ada pencemaran kuman dari luar atau dari luar. Nah, ini untuk layanan yang kedua untuk unggulan adalah mobile laboratory atau laboratorium keliling tadi untuk pemeriksaan prolanis serta untuk pemeriksaan calon jemaah haji
serta monitoring pemeriksaan laboratorium di SPPG. Oke, jadi ada 2 layanan unggulan di Labkes. Nah, ini layanan yang pertama tadi pemeriksaan PCR HPV DNA. Ya, dan yang kedua ada pemeriksaan mobile. Nah, oke, wah keren sekali Bu. Dan mungkin apa yang menjadi keunggulan Labkes dibanding dengan laboratorium lain, Mbak Ning? Ya. Jadi keunggulannya adalah tarif pelayanan yang relatif cukup murah. Tarifnya murah. Nah, kemudian pelayanan yang cepat, tidak harus antri ya. Nggak harus antri. Terus kemudian mutu pemeriksaan yang terjamin. Wah, ya, itu baik mutu pemeriksaan, mutu layanan seperti itu. Kemudian insya Allah petugas-petugasnya ramah. Seperti itu. Fasilitasnya, sarana prasarana juga sesuai standar gitu. Terus kemudian alat-alat yang kami miliki lengkap, sudah canggih, sesuai standar, kini, seperti itu. Yang tentunya kami perhatikan pemeliharaan, rutin untuk kalibrasi seperti itu. Dan seperti yang diabarkan Bu Dokter tadi, kalau kami sudah terakreditasi paripurna 2024 gitu. Sehingga sudah sesuai standar Kemenkes gitu lah. Iya, berarti memang pemeriksaan di Labkes ini selain harganya yang relatif terjangkau, kemudian petugasnya ramah-ramah, kemudian alatnya sudah terstandar dan dilakukan kalibrasi secara berkala, dan mutu pelayanan dan sudah terakreditasi paripurna. Jadi mantap ya kalau mau cek di Labkes itu benar-benar sudah mantap gitu. Nah, jika masyarakat ingin melakukan pemeriksaan di Labkes, bagaimana alur pelayanannya? Caranya bagaimana? Alurnya cukup mudah. Masyarakat bisa langsung datang ke Labkes, datang langsung ke Labkes gitu. Kalau misalnya mau bertanya-tanya dulu juga boleh, nanti kan ada nomor telepon, nomor WA, bertanya-tanya dulu ya nanti di nomor WA tadi seperti itu. Harus bawa rujukan enggak ya? Oh gitu. Di sini saya akan jelaskan. Jadi jika sampel yang diperiksa itu berupa air atau makanan seperti itu, tetap harus menggandeng atau koordinasi dengan petugas kami, petugas Labkes. Berarti benar tadi telepon dulu ya? Telepon dulu. Karena apa? Karena ada syarat tertentu. Misalnya jumlah sampel itu berapa? Kalau khususnya untuk yang bakteriologi, pemeriksaan bakteriologi itu harus menggunakan wadah yang sudah disteril. Jadi enggak langsung cucuk datang bawa makanan ini, saya mau cek makanan nih, enggak gitu ya? Jadi ada prosedurnya. Oke, lanjut. Kemudian untuk pemeriksaan ini itu bisa langsung datang ke kami atau bisa menggunakan rujukan. Bisa langsung datang. Kalau rujukan lebih baik. Kalau dari dokter langsung kami, rujukan dari dokter itu nanti bisa langsung kami layani. Tapi kalau misalnya gimana kalau tidak bawa rujukan bisa gitu. Karena nanti sebelum dilakukan pengambilan darah ada konsultasi dengan dokter sebagai kepala Labkes sudah sangat jadi tenang saja konsultannya. Jadi memang kalau tidak ada rujukan dari dokter bisa nanti langsung datang dan berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Mungkin itu ya. Jadi memang banyak sekali layanan-layanan yang di Labkes yang kita mungkin tidak tahu ya selama ini. Ternyata sudah banyak sekali layanannya tidak hanya melayani pemeriksaan klinis saja, tapi memang dari udara, kualitas udara, makanan, minuman sangat komplit. Mungkin kami memang mengajak masyarakat Boyolali secara berkala. Mungkin Ibu Dr. Haryati bisa menyampaikan kita sudah sampai ke penutup podcast ini, dan tentu saja dengan layanan komplit yang relatif terjangkau dan pelayanan mutu layanan yang sudah
terkait akreditasi paripurna ini mungkin ada yang disampaikan dari Bu Dr. Haryati. Kami mengajak masyarakat Boyolali untuk secara berkala memeriksakan kesehatan diri maupun memeriksakan kualitas air dan makanan yang dikonsumsi di Lapas Kesehatan Boyolali. Pelayanan Lapas dapat dilakukan dengan mudah, biaya terjangkau, hasil cepat dan akurat. Dengan melakukan pemeriksaan secara rutin, kita dapat melakukan pencegahan penyakit sejak dini. Karena seperti yang kita tahu, mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Oke, keren sekali ya. Sukses selalu Lapas. Terima kasih banyak pada Dr. Haryati dan Ibu Sri Patiningsih atas informasi yang sangat bermanfaat hari ini. Oke, nah Sobat Hatis, sekarang kita jadi tahu ya bahwa Lapas Boyolali, Laboratorium Kesehatan Kabupaten Boyolali memiliki berbagai layanan lengkap dan bahkan memiliki layanan unggulan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Jangan ragu untuk memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia karena menjaga kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Saya Sawitri Nurhandayani selaku host pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap hidup bersih dan sehat, dan sampai jumpa di podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali episode berikutnya. Dadah.